Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik semua, sudah makan semua hari ini? Belum, Pak. Oke, habis ini nanti silahkan makan di kantin ya. Ya. Oke, sebelum mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini masuk semua? Alhamdulillah, Pak. Masuk. Oke, Bapak absen dulu ya. Sandika masuk? Sulman? Masuk. Oke, pada hari ini ada yang masih ingat adik-adik sampai materi mana kemarin? Lupa. Lupa? Ya, lupa. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran coding bab 1 tentang berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Hari ini kita akan mempelajari bagaimana konsep berpikir komputasional itu dengan benar, dengan menerapkan dengan kegiatan sehari-hari yang pernah adik-adik lakukan. Silahkan adik-adik amati video ini terlebih dahulu. Sekali lagi. Oke, dalam kegiatan video ini apa yang adik-adik amati? Sedang apa di dalam video ini? Mencuci tangan. Mencuci tangan ya. Ya. Adik-adik semua pasti pernah mencuci tangan. Dan saat mencuci tangan itu pasti ada langkah-langkahnya supaya kegiatan itu maksimal. Mengapa kegiatan harus berurutan? Kita cek dulu langkah-langkah kegiatan mencuci tangan itu apa aja yang pertama. Yang pertama itu gimana? Kalau Pakai sabun, Pak. sebelum pakai sabun, menyalakan keran dulu ya. Ya. Air mengalir, membasahi tangan, kemudian memakai sabun, kemudian membilas, dan yang terakhir mengeringkan. Jangan tidak lupa Gila, untuk Pak. mematikan kerannya lagi. Nah, mengapa kegiatan harus berurutan? Jika mencuci tangan tidak menggunakan sabun misalnya, pasti akan kurang bersih ya tangannya, akan kotor. Nah, jika kita tidak melakukannya berurutan, maka mencuci tangan tidak akan maksimal hasilnya. Gitu. Nah, kita akan masuk materi. Berpikir komputasional itu apa? Yaitu berpikir secara logis, sistematis, dan teratur untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan berpikir komputasional, seseorang dapat menyelesaikan kegiatan secara lebih mudah dan terstruktur. Yang pertama itu ada dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Bisa dibaca bareng-bareng? Dekomposisi adalah cara memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Ya, jadi memecah masalah besar kemudian dipecah menjadi bagian-bagian kecil agar mudah terselesaikan. Contohnya seperti mau berangkat ke sekolah. Yang pertama yaitu ada bangun tidur. Yang kedua Mandi. yang ketiga, Memakai seragam. yang keempat, Sarapan. yang kelima, Menyiapkan tas. dan yang terakhir yaitu berangkat ke sekolah. Nah, ini merupakan contoh langkah-langkah urutan sebelum kita berangkat ke sekolah. Jadi memecah kegiatan besar menjadi langkah-langkah kecil. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, next, pengenalan pola. Dibaca bareng-bareng. Pengenalan pola adalah kemampuan menemukan kesalahan atau kegiatan yang sering dilakukan berulang kali. Yaitu pengenalan pola ini yaitu kemampuan untuk menemukan kesamaan yang bisa dilakukan berulang kali, menemukan kesamaannya. Contohnya, aktivitas setiap pagi itu yang pasti kalian lakukan setiap hari kan, setiap pagi kan bangun tidur itu pasti ya. Mandi itu pasti, mandi semua kan ini berangkat ke sekolah, Mandi. Oke. Dan berangkat ke sekolah itu pasti. Jadi ada kegiatan yang dilakukan berulang setiap hari. Itu namanya pengenalan pola. Oke? Lanjut.
Yang ketiga ada abstraksi. Ayo kita baca bareng-bareng. Abstraksi adalah kemampuan memilih informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak diperlukan. Ya, abstraksi ini memilih informasi yang penting-penting saja dan mengabaikan hal yang tidak diperlukan. Contohnya, ya ini, informasi pentingnya saat pergi berangkat ke sekolah yaitu membawa tas dan buku, itu penting ya. Memakai seragam juga penting. Nah, informasi yang tidak pentingnya misalnya tasnya warna apa, atau saat makan itu pakai piring atau apa, itu yang tidak penting itu di skip. Kesimpulannya yaitu fokus pada hal-hal yang penting saja. Nah, ini yang terakhir ada algoritma. Bisa dibaca bareng-bareng, algoritma itu apa? Algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara urut untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Nah, benar sekali. Algoritma ini adalah menyusun langkah-langkah secara sistematis, urut dan struktur untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Contohnya seperti tadi, kegiatan yang kita amati di awal, yaitu mencuci tangan. Yang pertama ada apa itu? Menyalakan Nah, iya, menyalakan keran terlebih dahulu. Yang kedua, Mencuci tangan, nah, ya, mencuci tangan. Yang ketiga, menggosok tangan dengan sabun, dan yang terakhir, membilas dan mematikan. nah itu. Kita harus melaksanakan kegiatan ini dengan terstruktur, jangan sampai ada satu yang terlewat, agar hasilnya maksimal, agar bersih gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Ya, itu tadi berpikir komputasional ada 4 tadi ya. Manfaatnya untuk menyelesaikan masalah dengan lebih mudah agar hasilnya maksimal, kemudian membiasakan berpikir teratur dan meningkatkan ketelitian dalam melakukan suatu kegiatan. Itu manfaatnya. Nah, sekarang kita akan bernyanyi terlebih dahulu saja. Ini nadanya balonku ada 5 ya. Balonku ada 5. Bisa berdiri, kita taruh berdiri biar lebih semangat. Oke. Oke. 1, 2, 3. berpikir komputasi, langkahnya harus pasti, urut dan juga rapi, agar mudah dipahami. Cuci tangan pakai sabun, yes, lalu gelas sampai harum. Kalau langkahnya tersusun, semuanya jadi runtuh. Oke, sekarang Bapak ada sebuah kartu. Nanti adik-adik coba urutkan ya, bagaimana langkah-langkah yang benar. Cara mengurutkannya yaitu nanti silahkan diurutkan saja, mulai dari yang pertama sampai terakhir. Kira-kira langkah mana yang awal sampai terakhir, baca dulu. Kemudian adik-adik nanti sampaikan ya, kalau sudah. Bapak kasih contoh saja satu. Ini misal contohnya yaitu membuat susu ya. Ya. Yang pertama itu menyiapkan gelas. Kemudian yang kedua memasukkan susu, kemudian menuangkan air, dan yang terakhir mengaduk susu, begitu. Oke. Silakan dikerjakan. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah. Silahkan disampaikan dari situ saja, Mas. Untuk langkah-langkah itu langkah-langkah apa kira-kira? Langkah-langkah memakai sepatu. Yang pertama memakai kaos kaki, yang kedua memasukkan kaki ke dalam sepatu, yang ketiga mengikat tali sepatu, yang keempat berdiri dan siap berjalan. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Dika. Kemudian Mas Roman, langkah-langkah apa? Langkah untuk membuat mie. Oke, Yang pertama merebus air terlebih dahulu, kemudian memasukkan mie ke dalam rebusan air. Setelah itu menambahkan bumbu pada mie, dan yang terakhir mengaduk dan menyajikan mie tadi. Oke, tepuk tangan untuk Mas Roman. Oke, jadi sudah bisa ya untuk menentukan langkah-langkahnya. Ya, Pak. Nah, sekarang
Bapak punya sebuah kegiatan kelompok LKPD ya. Nanti ini dikerjakan kelompok saja. Silakan dilihat terlebih dahulu perintahnya, petunjuk-petunjuknya. Nanti diisi anggota kelompok bagian paling atas, kemudian dibaca petunjuknya, kemudian coba dilihat halaman berikutnya. Ini adik-adik menuliskan kalimat apa yang tepat di samping gambarnya. Yang pertama ada langkah-langkah untuk menggosok gigi, dan yang kedua membuat teh. Nanti adik-adik tuliskan kalimat yang tepat untuk mengisi ya. Oke, kemudian nanti dipresentasikan di akhir pembelajaran. Oke, kalau waktu beri 5 menit. Oke, sudah selesai, kita bahas bersama-sama saja ya. Oke, untuk yang menggosok gigi yang pertama ini gambarnya menyiapkan. Betul. Yang kedua menggosok gigi. Oke, yang ketiga berkumur, dan yang terakhir membersihkan sikat gigi dan menaruh di tempatnya. oke, benar. Untuk langkah yang kedua yaitu langkah membuat teh. Yang pertama menyiapkan gelas, ya, kedua memasukkan teh ke dalam gelas, benar sekali. Yang ketiga menambahkan air ke dalam gelas, benar. Yang terakhir mengaduk teh dan siap dihidangkan. oke, benar sekali. Nah, itu adik-adik langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menggosok gigi dan membuat teh. Jadi sudah paham semua ya cara menentukan langkah-langkah yang tepat dan terstruktur. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin bertanya kepada adik-adik, apa yang adik-adik ingat dalam pembelajaran hari ini? Belajar tentang Langkah-langkah algoritma. yang sekali. Intinya kita harus belajar berpikir komputasional ya, agar cara berpikir kita logis dan struktur. Dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan langkah-langkah yang runtut agar kegiatannya maksimal, gitu ya. Oke, sebelum Bapak akhiri, adakah pertanyaan? Tidak ada? Oke, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita akhiri, berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk materi selanjutnya dipelajari halaman 30-40 ya. Iya, Pak. Semuanya dibaca di rumah dan dipelajari lagi materi tentang berpikir komputasional. Oke? Sekian dari Bapak. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.